Assalamualaikum, perkenalkan saya Zanata Apple dengan NIM 182231005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Sistem Terdistribusi yang berjudul TikTok Shop as an Integrated Platform Using Domain-Driven Design. Nah, perkembangan teknologi digital hari ini benar-benar mengubah cara masyarakat berinteraksi dan juga berbelanja. Kalau dulu kita hanya mengenal marketplace konvensional seperti Shopee atau Tokopedia, sekarang trennya mulai bergeser ke arah social commerce, di mana eh, media sosial juga berfungsi sebagai tempat jual beli. Salah satu contoh paling fenomenalnya adalah TikTok Shop, yaitu platform yang berhasil menggabungkan hiburan, interaksi sosial, dan juga transaksi digital dalam satu ekosistem. Nah, sebagai pengguna media sosial aktif, perubahan ini sangat terasa gitu bagi kehidupan sehari-hari saya. Sekarang ini saya bisa menonton live, hiburan, music, dance, dan lain sebagainya sambil langsung beli produk yang saya suka tanpa harus keluar dari aplikasi. Secara data, tren ini juga luar biasa. Kata data 2024 mencatat bahwa 80% penjualan di TikTok Shop Indonesia terjadi lewat live streaming. Dan Indonesia jadi salah satu pasar terbesar dari TikTok ini. Selain itu, jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia pada tahun 2024 sudah menembus 157 juta orang, yang mana menjadikannya salah satu negara dengan basis pengguna terbesar di dunia. Nah, menurut laporan Indonesia Digital Retail Outlook 2025-2026, social commerce kini menyumbang 25% dari total volume e-commerce nasional, artinya model belanja berbasis interaksi sosial sudah jadi arus utama. Nah, fenomena ini tuh bukan cuma menarik dari sisi bisnis ya, tapi juga dari sisi teknologi sistem. Bayangin, TikTok Shop harus mampu mengintegrasikan berbagai domain, mulai dari konten dan kreator, manajemen produk, pembayaran digital, sampai logistik. Semua itu dalam satu sistem yang real-time dan konsisten. Nah, kompleksitas seperti ini tentunya tidak bisa ditangani hanya dengan arsitektur tradisional. Karena itu, di studi ini, saya menggunakan pendekatan Domain-Driven Design atau DDD yang berfokus pada identifikasi domain bisnis inti dan desain sistem yang berpusat pada nilai strategis. Nah, dengan DDD ini, kita bisa membagi sistem besar seperti TikTok Shop ke dalam beberapa bounded konteks, yang mana masing-masing punya tanggung jawab, API, dan tentu event sendiri, tapi tetap saling terhubung secara modular. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan arsitektur platform yang adaptif, scalable, dan benar-benar merefleksikan proses bisnis inti TikTok Shop sebagai social commerce platform. Nah, TikTok Shop adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana dunia hiburan digital dan perdagangan bisa menyatu dalam satu platform. Secara sederhana, TikTok Shop adalah fitur e-commerce yang tertanam langsung di dalam ekosistem aplikasi TikTok. Artinya, pengguna bisa menonton video, melihat produk, bahkan langsung membeli tanpa harus keluar dari aplikasi. Model bisnis seperti ini sering disebut sebagai live commerce, di mana elemen hiburan dan juga transaksi digabungkan menjadi satu pengalaman digital yang real-time dan juga interaktif. Dalam ekosistem ini, ada 3 peran utama. Pertama, creator, yang berfungsi sebagai penghubung antara brand dan audiens. Mereka menampilkan produk melalui video atau sesi live. Kedua, user, yaitu penonton yang bisa langsung membeli produk dari konten yang mereka lihat. Dan ketiga, merchant atau brand, yang menyediakan produk untuk dipromosikan oleh para creator. Nah, fitur-fitur seperti real-time comment, in-stream product link, dan integrated checkout membuat pengalaman belanja menjadi sangat mulus. Pengguna tidak hanya menonton, tapi juga berinteraksi dan melakukan pembelian secara spontan. Nah, dari sistem informasi, model seperti ini sangat-sangat menarik sekaligus menantang tentunya. Karena di balik layar, TikTok Shop harus mengolah integrasi secara sistem konten dan kreator, kayak katalog produk, sistem pembayaran digital, hingga logistik pengiriman. Yang mana semua domain ini harus berinteraksi tanpa menimbulkan tie coupling, agar sistem tetap efisien dan bisa dikembangkan secara independen. Nah, inilah kenapa Domain Driven Design atau DDD sangat relevan. Karena DDD ini membantu memetakan hubungan antar domain dengan batas konteks yang jelas, sehingga setiap bagian sistem, misalnya sistem konten, sistem pembayaran, dan sistem rekomendasi, bisa beroperasi mandiri tanpa ribut saling sendiri dan juga saling terhubung dengan kontrak API yang konsisten. Dengan pendekatan ini, arsitektur TikTok Shop bisa berkembang seiring pertumbuhan bisnis dan kebutuhan pengguna, tanpa kehilangan stabilitas dan juga modularitasnya. Singkatnya,
TikTok Shop bukan hanya marketplace dalam aplikasi sosial, tapi juga contoh sistem digital terintegrasi yang menuntut keseimbangan antara interaksi sosial, performa teknis, dan desain domain yang matang. Dalam pendekatan domain-driven design, langkah pertama yang paling penting adalah menentukan core domain, yaitu bagian dari sistem yang memberikan nilai bisnis paling tinggi dan paling strategis bagi organisasi. Nah, pada kasus TikTok Shop ini kita tahu bahwa nilai utamanya tidak hanya berasal dari transaksi jual beli, tapi justru dari interaksi sosial yang mendorong pembelian secara spontan dan juga emosional. Nah, misalnya ketika seorang creator sedang melakukan live streaming, sistem TikTok Shop ini tidak hanya menampilkan konten secara hiburan, tapi juga secara otomatis menyediakan informasi produk, menampilkan tombol pembelian langsung, memproses transaksi secara real time, dan mencatat performa interaksi untuk menentukan ranking rekomendasi. Nah, semua proses ini tuh terjadi di dalam satu domain inti yang disebut dengan Social Commerce Interaction System. Nah, domain inti ini adalah jembatan antara dua dunia, yaitu dunia sosial media dan e-commerce. Ia menjadi pusat nilai bisnis TikTok Shop karena kemampuannya mengubah engagement menjadi sales conversion. Berdasarkan prinsip DDD, alasan mengapa domain ini dipilih sebagai core bisa dijelaskan melalui 3 aspek utama. Pertama ada focus on the core domain. Dalam DDD, bagian sistem yang paling strategis dan juga berdampak langsung terhadap nilai bisnis harus mendapat perhatian dan sumber daya terbesar. Pada TikTok Shop, bagian itu jelas adalah interaksi sosial komersial. Tanpa interaksi ini tidak ada transaksi, tidak ada rekomendasi, dan tidak ada nilai bisnis yang tercipta. Nah, kedua ada bounded context. TikTok Shop terdiri dari banyak domain, tentunya ada konten, payment, commerce, recommendation, dan lain-lain. Nah, setiap domain ini punya batas tanggung jawab sendiri agar tidak tumpang tindih. Misalnya, social commerce hanya mengelola transaksi pembelian selama sesi live, sementara payment hanya fokus pada proses transaksi dan juga komisi. Dengan pembatasan konteks seperti ini, setiap tim bisa bekerja secara independen tapi tetap terhubung lewat kontrak API yang jelas. Ketiga, ada ubiquitous language. Aduh maaf, ini bacanya gimana, tapi intinya kayak gitu. DDD ini menekankan pentingnya bahasa bersama antara tim bisnis dan juga tim teknis. Nah, TikTok Shop menerapkannya dengan istilah seperti creator, live session, product highlight, dan checkout yang digunakan konsisten dalam diskusi, dokumentasi, dan kode program. Nah, ini memastikan desain konseptual dan implementasi teknis selalu sejalan. Jadi secara keseluruhan, Social Commerce Interaction System adalah core domain TikTok Shop, karena disinilah seluruh nilai bisnis platform terwujud, mulai dari interaksi sosial menjadi pengalaman belanja real-time yang engaging, spontan, dan berdampak langsung pada revenue. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah diagram dari subdomain, domain, subdomain, dan sub-subdomain, yang mana terbagi menjadi 6 jenis, dan di bawahnya ada lagi 3 masing-masing. Nah, setelah melakukan core domain, langkah berikutnya dalam pendekatan DDD adalah memetakan seluruh sistem ke dalam beberapa subdomain dan juga bounded context. Tujuannya sederhana, agar sistem besar seperti TikTok Shop bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, masing-masing dengan batas tanggung jawab yang jelas tanpa saling tumpang tindih. Dalam studi ini, saya mengidentifikasi ada 6 subdomain utama di TikTok Shop, 1 core, 4 supporting, dan juga 1 generic. Pertama, Social Commerce Interaction sebagai core domain. Ini adalah jantung dari sistem TikTok Shop yang menghubungkan interaksi sosial dengan transaksi real time. Domain ini menangani event seperti pembelian saat live streaming, klik produk di video, dan pencatatan engagement yang terkait dengan transaksi. Kedua ada Content dan Creator Management Context sebagai supporting domain yang mengatur seluruh data video, sesi live, dan profil creator. Ia juga mengelola relasi antara creator, brand, dan produk yang mereka tampilkan dalam konten. Dan ketiga ada produk dan commerce management. Juga domain pendukung atau supporting domain, subdomain yang berfokus pada pengelolaan katalog produk, mulai dari stok, harga, kategori, hingga promosi. Domain ini tidak memproses transaksi, tapi menyediakan data produk yang dibutuhkan oleh konteks lain seperti social commerce dan juga payment.
Nah, keempat ada payment dan commission processing. Ini adalah konteks yang bertanggung jawab atas proses pembayaran pengguna melalui TikTok Pay atau gateway eksternal seperti Mitrans, serta perhitungan komisi creator dari transaksi yang berhasil. Setelah pembayaran dikonfirmasi, domain ini akan memicu event seperti payment confirm yang dikirim ke social commerce context. Dan kelima ini adalah recommendation dan analytic context yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis perilaku pengguna seperti likes, watch time, click-through rate, dan purchase conversion. Data ini juga digunakan untuk memperbarui algoritma rekomendasi produk maupun konten yang akan muncul di beranda pengguna. Dan terakhir ada user dan relationship management context, yaitu domain generik yang mengatur identitas, profile, autentikasi, dan juga hubungan sosial antar pengguna. Misalnya, ada followers, following, serta preferensi konten. Nah, semua konteks ini tidak bisa bekerja secara terpisah, melainkan berkomunikasi lewat API dan domain event. Misalnya, ketika pengguna melakukan pembelian di social commerce context, data order dikirim ke payment context untuk diproses, dan setelah berhasil, event konfirmasi dikirim kembali. Pembagian konteks seperti ini memastikan sistem tetap modular dan juga scalable, serta setiap tim bisa bekerja pada domain masing-masing tanpa menimbulkan tight coupling dengan tim lain. Dengan kata lain, inilah fondasi arsitektur TikTok Shop sebagai ekosistem digital yang terdistribusi, di mana setiap konteks punya tanggung jawab spesifik, tapi tetap bersinergi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang utuh dan real-time. Setelah memahami pembagian subdomain dan bounded context, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu domain model design. Di sinilah seluruh entitas dan hubungan antar domain divisualisasikan dalam satu kesatuan model yang menggambarkan alur bisnis TikTok Shop secara menyeluruh. Pada inti sistem terdapat dua aktor utama, user dan juga creator. Seorang user bisa berperan sebagai pembeli atau sekedar penonton dalam ekosistem TikTok, sedangkan creator adalah penghasil konten yang menampilkan atau mempromosikan sebuah produk. Ketika user menonton video atau live session dari seorang creator, mereka dapat langsung membeli produk melalui fitur in-video purchase. Aksi ini akan membuat entitas order terbentuk di dalam social commerce context. Nah, order berisi informasi detail seperti daftar produk, harga total, dan waktu transaksi. Order ini kemudian terhubung langsung dengan entitas payment yang bertugas memproses transaksi menggunakan berbagai metode mulai dari TikTok Pay, e-wallet, hingga payment gateway eksternal seperti Mitrans. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan menghasilkan domain event bernama payment confirm yang akan dikirimkan ke social commerce context untuk memperbarui status pesanan. Nah, dari event yang sama akan terbentuk commission record, yaitu entitas yang menyimpan informasi mengenai komisi kreator. Misalnya, berapa persen dari nilai transaksi yang diterima oleh kreator dari penjualan produk di sesi live-nya. Nah, di sisi lain, entitas creator berelasi langsung dengan live session, yaitu sesi siaran langsung yang menjadi pusat interaksi antara kreator dan pengguna. Dalam setiap live session, kreator bisa mempromosikan satu atau lebih produk yang datanya berasal dari produk dan commerce context. Nah, produk-produk ini tuh memiliki atribut seperti nama, harga, kategori, stok, dan promosi aktif. Jika stok habis atau promosi berakhir, produk konteks akan mengirimkan notifikasi ke social commerce konteks agar tampilan produk di live diperbarui. Nah, selama sesi live berlangsung, sistem juga mencatat metrik performa melalui entitas engagement matrix, seperti jumlah penonton, like, share, dan juga durasi nonton. Nah, semua data ini dikonversi menjadi engagement score, sebuah value object yang digunakan untuk memperbarui recommendation model dan di analytic context. Dengan cara ini, TikTok Shop membangun loop dan kelanjutan, interaksi pengguna, transaksi, performa konten, pembaruan rekomendasi, peningkatan engagement kembali. Nah, desain domain seperti ini tidak hanya menggambarkan struktur data, tapi juga mencerminkan alur bisnis dari platform social commerce modern.
mulai dari interaksi, transaksi, hingga analitik performa creator. Singkatnya, domain model TikTok Shop ini menunjukkan bagaimana setiap konteks berperan penting dalam rantai nilai. Semuanya terhubung secara modular melalui event, API, dan shared data contract yang terdefinisi dengan baik. Nah, setelah kita membahas domain dan arsitektur TikTok Shop, sekarang mari kita refleksikan apa sebenarnya dampak penerapan domain-driven design pada sistem sebesar ini. Nah, secara umum penerapan DDD ini memberikan fondasi yang sangat kuat untuk memahami dan mengelola kompleksitas bisnis di TikTok Shop. Pertama, dari sisi pemahaman domain bisnis. DDD ini memaksa tim pengembang untuk benar-benar memahami proses inti platform, mulai dari bagaimana interaksi sosial bisa diubah menjadi transaksi, bagaimana rekomendasi bekerja, dan bagaimana setiap domain saling terhubung. Nah, dengan pendekatan ini, sistem TikTok Shop tidak hanya dibangun berdasarkan fitur, tapi berdasarkan realitas bisnis di lapangan. Hasilnya, setiap keputusan teknis memiliki dasar yang jelas dalam nilai bisnis. Kedua, modularitas dalam skala lebih. Karena tiap bounded konteks bekerja secara independen, tim dapat menambahkan fitur baru atau memperbaiki modul tertentu tanpa mengganggu bagian lain. Misalnya, tim payment konteks bisa melakukan upgrade metode pembayaran atau menambah gateway baru tanpa perlu mengubah social commerce konteks. Nah, ketiga ada DDD mendorong komunikasi lintas tim yang lebih sehat. Dengan menggunakan ubiquitous language, istilah bisnis seperti creator, live session, atau order status digunakan secara konsisten di seluruh dokumentasi, kode, dan juga komunikasi. Hal ini mengurangi miskomunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Namun, tentu saja, dari sekian banyak keuntungan yang dimiliki DDD tadi, tetap ada tantangan. Yang pertama, tahap awal penerapan DDD cukup berat. Tim harus meluangkan waktu untuk memetakan domain, menyusun model konseptual, dan mendefinisikan batas konteks secara detail sebelum menulis satu baris kode pun. Yang kedua, koordinasi antar bounded konteks bisa menjadi kompleks karena setiap konteks berjalan secara otonom. Integrasi antar layanan harus dijaga lewat API dan domain events yang sinkron. Jika salah satu event gagal, bisa terjadi inkonsistensi data. Yang ketiga, secara teknis DDD juga menambah overhead. Arsitektur yang berbasis microservice dan event-driven memerlukan sistem message broker, monitoring, dan dependensi manajemen yang lebih rumit dibanding monolitik. Jadi, meskipun penerapan DDD tadi memberikan banyak manfaat, terutama untuk skalabilitas dan juga fleksibilitas jangka panjang, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada disiplin, komunikasi antar tim, dan juga kesiapan infrastruktur yang matang. Singkatnya, DDD tadi adalah investasi arsitektural yang mahal di awal, tapi memberikan hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama untuk platform besar seperti TikTok Shop yang terus tumbuh dan berubah mengikuti perilaku pengguna digital hingga saat ini. Setelah membangun model domain, tantangan berikutnya adalah bagaimana semua konteks itu bisa berkomunikasi secara efisien dan juga aman. Disinilah peran API integration menjadi sangat penting. Nah, TikTok Shop menggunakan pendekatan integrasi berbasis API hybrid, yaitu gabungan antara REST API, event-driven messaging, dan juga webhook callback. Nah, tujuannya adalah memastikan setiap bounded konteks seperti social commerce, payment, dan juga recommendation dapat saling bertukar data tanpa ketergantungan secara langsung. Nah, secara garis besar ada 6 jenis API utama yang digunakan di TikTok Shop. Pertama, internal REST API. Ini digunakan untuk berkomunikasi antar bounded konteks internal. Misalnya, saat social commerce konteks mengirimkan data order ke payment konteks menggunakan endpoint post /API/payment/initiate. Nah, responnya ini berisi status transaksi yang nantinya akan dikonfirmasi melalui event payment confirm. Kedua, external payment API. Nah, TikTok Shop terhubung dengan sistem pembayaran eksternal seperti Mitrans, Stripe, atau TikTok Pay. Proses pembayaran ini berlangsung lewat secure HTTPS dengan authentication OAuth 2.0, yang mana memastikan data transaksi dan juga identitas pengguna terlindungi. Nah, ketiga ada Analytic API.
Digunakan untuk mengirim data perilaku pengguna seperti klik, like, atau purchase ke sistem analitik atau machine learning engine. Nah, data ini membantu membangun model rekomendasi yang personal untuk setiap pengguna. Yang keempat ada recommendation API. API ini menerima hasil analisis dari analytic context dan mengirimkan rekomendasi konten atau produk yang paling relevan ke konten konteks. Dengan cara ini, feed TikTok setiap pengguna jadi sangat dinamis dan sesuai preferensi mereka. Kelima adalah logistik API. Setelah transaksi berhasil, TikTok Shop mengintegrasikan proses pengiriman melalui layanan logistik seperti JNT Express. Endpoint POS /API/shipment/initiate digunakan untuk membuat pengiriman baru dan melacak statusnya hingga sampai ke pembeli. Dan keenam ada notification API yang berfungsi mengirimkan notifikasi ke pengguna dan juga kreator menggunakan Firebase Cloud Messaging. Jadi, setiap kali pembayaran dikonfirmasi, pengguna dan juga kreator akan menerima pesan real time, misalnya pembayaran berhasil atau komisi telah diterima gitu. Dari sisi keamanan, TikTok Shop menerapkan standar tinggi dengan kombinasi OAuth 2.0 dan JWT-A untuk autentikasi. Nah, HTTPS dan juga TLS untuk enkripsi serta mekanisme rate limiting dan circuit breaker untuk menjaga kestabilan sistem. Nah, setiap callback dari sistem eksternal juga divalidasi menggunakan HMAC signature untuk menjaga manipulasi data. Nah, dengan arsitektur ini, TikTok Shop tidak hanya mampu mendukung komunikasi antar konteks secara real time, tapi juga menjaga keamanan, modularitas, dan fleksibilitas platform. Nah, pendekatan seperti ini menjadikan TikTok Shop sebagai contoh ideal dari integrated system teknologi di mana berbagai sistem independen bekerja bersama sebagai satu kesatuan digital yang sinkron dan juga efisien. Nah, kalau dari tadi kita membahas alur API per event, sekarang kita bisa lihat gambaran keseluruhan integrasi antar konteks di TikTok Shop melalui diagram ini. Nah, di tengah sistem terdapat social commerce interaction context yang berperan sebagai inti atau core orchestrator dari seluruh proses bisnis. Dari setiap konteks lain seperti payment, product, commerce, analitik, dan creator management terhubung dengannya lewat API yang terstandar dan event-driven callback. Nah, misalnya, saat pengguna membeli produk, social commerce konteks mengirim request ke payment konteks melalui endpoint POS. Setelah transaksi sukses, payment konteks mengirim event POS confirmation kembali ke social commerce. Nah, event ini lalu diteruskan ke logistik provider lewat POS untuk mulai proses pengiriman barang. Nah, di saat yang bersamaan, social commerce konteks juga mengirim data interaksi pengguna ke analitik konteks dengan POS itu, sehingga data ini kemudian diproses di recommendation konteks untuk memperbarui preferensi pengguna. Contohnya menampilkan lebih banyak produk dari kreator yang sama. Nah, integrasi ini bahkan meluas ke luar sistem inti TikTok Shop. Misalnya, pembayaran yang dilakukan lewat Midtrans atau TikTok Pay diproses lewat API eksternal POS, dan setiap hasil transaksi dikembalikan lewat webhook callback agar sistem tetap sinkron. Nah, setelah seluruh alur selesai, social commerce context memicu notifikasi ke pengguna dan kreator melalui notifikasi service berbasis Firebase atau in-app messaging. Nah, notifikasi ini memastikan pengalaman pengguna terasa langsung dan real time. Pola interaksi seperti ini memperlihatkan bagaimana TikTok Shop beroperasi sebagai sistem terdistribusi yang terkoordinasi secara event-driven. Semua domain tetap otonom, punya tanggung jawabnya sendiri, tetapi tetap saling terhubung dalam satu rantai sistem nilai bisnis. Nah, sehingga sistem besar dibangun dari konteks kecil yang berkolaborasi lewat kontrak API yang jelas dan juga aman. Dari diagram kontekstual tadi, kita juga bisa merangkainya dalam bentuk flow API integration dalam bentuk sequence diagram. Bisa dilihat di diagram berikut.
Nah, nextnya, pada bagian ini kita membahas bagaimana konteks mapping dan domain event bekerja di dalam arsitektur TikTok Shop. Fokus utamanya adalah pada interaksi antara dua konteks utama, yaitu social commerce interaction konteks sebagai domain inti dan payment dan commission processing konteks sebagai domain pendukung. Nah, ketika pengguna melakukan pembelian produk saat sesi live, social commerce mengirim data pesanan ke payment konteks lewat endpoint API Payment Initiate. Nah, setelah transaksi berhasil, misalnya melalui TikTok Pay atau Mitrans, payment konteks mengirimkan domain driven bernama Payment Confirm. Event ini diterima oleh social commerce untuk memperbarui status order menjadi paid, lalu memicu sistem perhitungan komisi creator. Dengan begitu, seluruh proses mulai dari klik beli sekarang sampai creator menerima bagi hasil berlangsung secara real time, tapi setiap konteks tetap otonom. Hubungan ini mengikuti pola partnership pattern di mana kedua konteks memiliki peran sejajar dan saling membutuhkan untuk menjalankan transaksi dengan benar. Nah, tidak seperti model customer supplier, partnership pattern memungkinkan komunikasi dua arah dan shared understanding atas data penting seperti order, payment, dan commission. Ini juga berarti sebagian data dibagi secara bersama, seperti struktur event dan skema API. Lalu, domain event payment confirm menjadi penghubung utama antar sistem. Nah, event ini dikirim asinkron melalui event bus yang berisi detail order, payment ID, user ID, creator ID, nominal transaksi, dan juga komisi. Begitu event ini diterima, social commerce konteks memperbarui status pesanan, creator dashboard menampilkan total komisi, dan sistem mengirim notifikasi ke user dan juga creator secara bersamaan. Nah, pendekatan event-driven seperti ini membuat sistem TikTok Shop tetap sinkron, tanpa saling bergantung langsung, menjaga fleksibilitas, skalabilitas, dan reliabilitas komunikasi antar domain. Dengan kata lain, TikTok Shop menerapkan filosofi TST ini melalui kombinasi konteks mapping yang setara dan domain event yang konsisten. Sebagai penutup pendekatan domain-driven design dan integrated system technology pada TikTok Shop, membuktikan bahwa desain arsitektur yang berfokus pada domain dapat secara langsung memperkuat nilai bisnis dan juga keandalan sistem. Dalam analisis ini, kita melihat bahwa TikTok Shop bukan hanya sekedar fitur belanja di aplikasi sosial, tapi sebenarnya merupakan ekosistem digital yang kompleks, di mana interaksi sosial, transaksi, pembayaran, rekomendasi, dan analitik semuanya bekerja dalam satu alur terintegrasi. Dengan menerapkan DDD, setiap bagian sistem memiliki bounded konteks yang jelas. Social commerce interaction system menjadi core domain yang menghubungkan seluruh proses dari engagement pengguna hingga transaksi dan komisi creator. Sementara itu, konteks pendukung seperti payment, analytics, dan recommendation berkomunikasi lewat API dan domain events yang distandarisasi. Contohnya, event payment confirm memastikan semua konteks tetap sinkron tanpa saling bergantung secara langsung. Nah, pendekatan ini menghasilkan sistem yang modular, scalable, dan resilient. Setiap domain bisa dikembangkan, diuji, atau dideploy secara mandiri. Nah, dari sisi bisnis, integrasi ini menciptakan pengalaman belanja yang cepat, responsif, dan relevan bagi preferensi pengguna, yang pada akhirnya meningkatkan conversion rate dan engagement di ekosistem TikTok Shop. Sedangkan dari sisi organisasi, DDD membantu menyatukan bahasa dan pemahaman antar tim melalui konsep ubiquitous language dan kontrak API yang konsisten. Sehingga komunikasi antar engineer, analis, dan bisnis strategis menjadi lebih sinkron. Jadi kesimpulannya, TikTok Shop berhasil menerapkan filosofi DDD dan juga integrated system technology untuk membangun platform digital yang adaptif, terintegrasi, dan bernilai strategis tinggi. Ini bukan sekedar transformasi teknologi, tapi juga transformasi cara sistem sosial dan bisnis dirancang di era digital saat ini. Sekian dari saya, Zenata Apple. Untuk link dokumennya dapat diakses pada link berikut, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.